9 cara beberes praktis rumah minimalis, siap sambut lebaran. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Sadar gak sih kalau Lebaran tinggal menghitung hari tapi kondisi rumah kita masih lebih mirip kapal pecah daripada hunian minimalis impian. Rasanya baru kemarin kita santai, tiba-tiba grup keluarga sudah ramai bahas menu opor, padahal di sudut ruang tamu tumpukan jemuran masih setinggi gunung yang siap longsor kapan saja. Apalagi melihat artikel di internet yang bilang, kalau rumah rapi itu kunci kesehatan mental saat kumpul keluarga. Saya jadi mikir, apa mental saya sudah siap kalau nanti ipar datang dan melihat koleksi debu di rak buku. Kita butuh aksi nyata yang lebih cepat dari kecepatan gosip tetangga, supaya rumah minimalis kita benar-benar terasa lapang, bukan malah terasa sesak karena barang yang sebenarnya fungsinya cuma jadi pajangan penarik debu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kurasi barang alias pilah-pilih secara brutal, tanpa melibatkan perasaan berlebihan seolah sedang putus cinta. Bayangkan saja, kalau barang itu tidak memberikan kebahagiaan dalam 3 detik pertama saat dipegang, maka saatnya dia pindah ke kotak donasi atau tempat sampah. Contohnya itu tumpukan wadah plastik yang tutupnya sudah entah kemana, mending segera dikeluarkan daripada cuma menuhin lemari dan bikin kita emosi setiap kali mau ambil piring. Kita tidak sedang membangun museum plastik di dapur, jadi mari kita relakan mereka pergi demi kelegaan hati dan kelapangan ruang kabinet kita masing-masing. Setelah itu, mari kita masuk ke taktik 1, masuk 1 keluar yang sangat disiplin, layaknya aturan antrean di kasir supermarket saat promo minyak goreng. Setiap kali ada toples baru atau hiasan meja baru untuk lebaran, harus ada 1 barang lama yang dipensiunkan atau dibuang saja. Misalkan Bunda beli taplak meja baru yang motifnya cantik sekali, maka taplak lama yang sudah ada noda kuah rendang abadi tahun lalu itu sebaiknya jangan disimpan lagi di gudang. Ini cara paling logis supaya rumah minimalis kita tidak berubah jadi gudang terselubung hanya karena kita terlalu sayang membuang barang yang sebenarnya sudah tidak layak pakai. Langkah ketiga yang sangat krusial adalah memanfaatkan ruang vertikal alias dinding rumah yang selama ini cuma jadi tempat cicak lewat. Gunakan ambalan atau gantungan untuk barang-barang yang biasanya bikin berantakan lantai, seperti kunci motor atau tas belanja yang sering tergeletak sembarangan. Saya sering melihat lantai rumah penuh dengan barang kecil yang kalau terinjak rasanya lebih sakit daripada melihat timbangan naik 5 kilo setelah makan ketupat. Dengan menaikkan barang-barang ini ke dinding, area lantai jadi lebih luas dan mata kita jadi tidak gampang lelah melihat pemandangan yang berantakan di bawah. Selanjutnya, kita harus punya kotak ajaib atau wadah penyimpanan seragam yang bisa menyembunyikan segala keruwetan isi rumah dalam sekejap. Pilih kotak yang warnanya senada dengan cat tembok supaya mereka terlihat menyatu dan tidak mencolok mata seperti lampu neon di tengah sawah. Contoh nyatanya adalah kabel-kabel charger yang berantakan atau mainan anak yang tersebar bisa langsung dimasukkan ke dalam 1 kotak cantik. Penampilan luar yang seragam ini memberikan ilusi kalau kita adalah ibu rumah tangga yang sangat terorganisir. Padahal isinya mungkin cuma kita dan Tuhan yang tahu betapa semrawutnya di dalam sana. Langkah kelima adalah fokus pada area pintu masuk atau foyer karena ini adalah kesan pertama saat tamu datang berkunjung ke rumah. Pastikan
Area sepatu tidak terlihat seperti pameran alas kaki yang habis terkena badai, karena tamu pasti akan langsung menilai kerapian kita dari sini. Sediakan rak sepatu tertutup atau minimal susun semuanya dengan rapi menghadap ke arah yang sama supaya terlihat lebih sopan dan estetis. Kalau area depan sudah rapi, biasanya tamu akan merasa lebih nyaman dan kita pun tidak perlu was-was saat membukakan pintu sambil menahan malu. Jangan lupakan juga area dapur yang biasanya jadi pusat kesibukan paling parah menjelang hari raya nanti. Cobalah untuk mengosongkan area meja dapur atau countertop dari barang-barang yang jarang dipakai, seperti blender atau pemanggang roti yang cuma dipakai setahun sekali. Taruh saja barang-barang itu di dalam lemari bawah, supaya meja dapur terlihat bersih dan kita punya ruang luas untuk memotong daging atau menyiapkan kue. Dapur yang lega akan membuat mood memasak kita tetap stabil dan tidak gampang meledak, seumpama kompor gas yang sedang bermasalah. Langkah ketujuh yang tidak kalah penting adalah mengatur sistem pencahayaan karena rumah yang terang selalu terlihat lebih bersih daripada rumah yang remang-remang. Buka semua gorden lebar-lebar saat pagi hari supaya sinar matahari masuk dan mengusir hawa pengap di dalam ruangan yang tertutup. Cahaya alami ini adalah cara paling murah untuk membuat ruangan sempit jadi terasa lebih plong dan mewah tanpa harus renovasi besar-besaran. Rumah yang terang juga akan membuat foto keluarga saat lebaran nanti jadi lebih bagus tanpa perlu banyak filter yang menipu mata. Mari kita lanjutkan dengan membersihkan satu ruangan sampai tuntas sebelum pindah ke ruangan lain agar kita merasa ada pencapaian nyata hari ini. Jangan jadi seperti gasing yang berputar di semua sudut, tapi tidak ada satupun ruangan yang benar-benar rapi sampai akhir hari. Misalnya mulai dari kamar mandi dulu, sampai mengkilap seperti lantai mall, baru kemudian pindah ke ruang tamu dengan perasaan bangga. Fokus satu persatu ini menjaga agar tenaga kita tidak terkuras habis di awal dan semangat beberes tetap terjaga sampai semua sudut rumah siap menyambut tamu. Terakhir, buatlah jadwal rutin harian yang ringan supaya tumpukan barang tidak kembali menggunung hanya dalam waktu semalam setelah kita capek merapikannya. Cukup habiskan waktu 10 menit setiap malam untuk mengembalikan barang ke tempat asalnya sebelum kita pergi tidur dengan tenang. Ini ibarat mencuci piring segera setelah makan, berat di awal tapi ringannya terasa sampai ke hati karena tidak ada tunggakan pekerjaan yang menanti besok pagi. Rumah minimalis itu bukan tentang tidak punya barang sama sekali, tapi tentang bagaimana kita mengatur apa yang kita punya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Menyiapkan rumah untuk lebaran memang butuh perjuangan yang tidak main-main. Tapi bayangkan betapa tenangnya hati kita saat duduk di sofa yang bersih sambil menikmati kue nastar. Kerapian rumah itu cerminan dari ketenangan pikiran kita. Jadi jangan biarkan barang-barang mati menjajah kedamaian kita di hari yang fitri nanti. Semoga 9 cara praktis ini bisa membantu Bunda semua dalam menyulap rumah menjadi lebih cantik dan minimalis tanpa harus menguras dompet. Ingatlah bahwa yang paling penting dari lebaran adalah kehangatan silaturahmi. Dan rumah yang rapi hanyalah pendukung agar suasana tersebut jadi lebih sempurna. Mari kita sambut hari kemenangan dengan senyum lebar dan rumah yang segar bugar tanpa ada drama salah simpan barang atau tersandung mainan anak. Tetap semangat para pejuang rumah rapi, kita pasti bisa melewati masa persiapan ini dengan penuh sukacita dan tawa. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.